terlihat sesuatu yang mengerikan. Tak lama, semua mesin di kedua sisi hancur. Seketika pesawat kehilangan kendali. Meskipun kapten melakukan restart berkali-kali, pesawat tidak merespons sama sekali. Dan di kabin ada 155 orang. Penumpang tidak tahu. Pramugari mencoba menenangkan. Pesawat mengalami turbulensi yang kuat. Setelah sadar situasi serius, kopilot mengeluarkan buku manual, mencari pengoperasian darurat. Di saat yang sama, kapten bergegas memanggil menara darat. Setelah menerima kabar, petugas di menara meminta nomor penerbangan 1549 kembali. Memerintah semua pesawat yang tumbuh lepas landas untuk menghindar. Kopilot dengan cepat menemukan proses operasi darurat. Tapi sudah berkali-kali dia mencoba memulihkan. Hasilnya selalu gagal. Dan pesawat jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Kota padat penduduknya ada di bawah. Kapten langsung sadar, tidak mungkin kembali dan mendarat di bandara. Dan waktu terbatas. Dia harus dalam waktu sesingkat mungkin melakukan pendaratan darurat. Untuk menghindari bencana yang lebih besar, kapten hanya bisa melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson. Dia melaporkan keputusannya ke menara. Saat petugas lalu lintas udara dengar ini, dia langsung ketakutan. Karena jika badan pesawat atau sayap menyentuh air terlebih dahulu, kemudian seluruh pesawat akan meledak. Jadi tingkat keberhasilan pendaratan di air nol. Petugas meminta untuk melakukan pendaratan di bandara terdekat. Kapten yang memiliki pengalaman selama 42 tahun, merasa ini sudah terlambat. Pesawat menghilang dari radar. Pesawat berjarak kurang dari 500 meter dari permukaan tanah. Kapten langsung mengeluarkan perintah ke kabin. Saya kapten. Kita akan menghadapi tabrakan. Pramugari mencontohkan postur membungkuk. Penumpang ketakutan. Semuanya mulai panik. Ada yang saling meminta maaf ke keluarganya. Ada yang mengirim pesan ke istrinya. Saat semuanya sudah siap, kapten memegang kontrol pesawat dengan kuat. Tak lama. Tarik. Tarik. Akhirnya kapten mengandalkan keahliannya. Pesawat mendarat dengan mulus di Sungai Hudson. Meski begitu, bahaya masih belum selesai. Sebelum penumpang keluar, air sungai mengalir deras. Kapten bergegas ke kabin, meminta penumpang memakai pelampung. Pramugari juga membuka pintu darurat. Seluncuran terbuka. Beberapa penumpang keluar dari jendela darurat. Dengan kerjasama seluruh petugas dan penumpang, mereka semua kabur dari pesawat dengan tertib. Tapi suhu di luar di bawah 0 derajat. Angin yang kencang dan lautan es. Ini ujian baru bagi semua penumpang. Adegan ini, untungnya ada penjaga pantai yang tidak jauh dari situ. Mereka mengirim kapal pesiar untuk membantu. Panggil tim penyelamat darurat untuk datang. Semua penumpang berhasil dievakuasi. Pramugari terakhir baru menyelamatkan sendiri. Ketinggian air di ruang mesin hampir 1 meter. Kapten masih mengecek kabin apa ada penumpang yang tertinggal. Mementingkan keselamatan penumpang daripada keselamatannya sendiri. Akhirnya dia mengambil dokumen dan meninggalkan pesawat. Waktu hanya 20 menit. 155 penumpang dan petugas berhasil selamat dari bahaya. Dan pendaratan darurat berhasil dengan waktu 208 detik. Setiap gerakan dikarenakan kapten yang hebat, kemampuan menerbangkan pesawat. Tapi yang mengejutkan, Komite Keselamatan Maskapai menganggap kapten yang salah. Berdasarkan data pelatihan pesawat dari insinyur, dapat disimpulkan jika mesin pesawat sebelah kiri masih berputar dengan kecepatan rendah, tidak sesuai dengan laporan kerusakan kedua mesin. Mereka melalui simulasi melihat situasi penerbangan saat itu. Hasilnya, pesawat kembali ke bandara keberangkatan atau mendarat ke bandara terdekat, masih memiliki kekuatan untuk tiba dengan selamat. Menara telah mengosongkan landasan, tapi kapten masih keras kepala, tidak menempatkan 155 penumpang ke tempat yang tidak berbahaya. Ini juga menyebabkan kerugian besar untuk maskapai. Menghadapi rangkaian ini, kapten hanya bisa menjelaskan situasi dengan sabar. Situasi sebenarnya, mereka menyalakan mesin 5 kali tapi tidak nyala. Tidak ada waktu untuk mempertimbangkan. Dia tahu mendarat di air sama saja dengan bunuh diri. Tapi di bawah ada kota padat penduduk. Untuk menghindari kecelakaan, terpaksa mendarat di Sungai Hudson. Masalah mesin pesawat harus diperiksa baru tahu apa benar-benar rusak. Di saat itu, insinyur berkata mesin kiri hilang kendali saat pendaratan paksa. Jawaban ini langsung membuat kapten terdiam. Tapi saat di sidang, insinyur menyerang, meminta kapten untuk bertanggung jawab atas kelalaian beroperasi. Menghadapi ini, kapten bertanya dengan tenang. Aku ingin tahu pilot sebelum melakukan simulasi. Berapa banyak sesi latihan yang dijalankan? Mereka sama sekali tidak menganalisis dan mengambil keputusan. Simulasi kalian tidak memikirkan kemanusiaan. Hanya untuk eksperimen simulasi ini. Organisasi menjawab, 4 orang petugas telah melalui 17 kali latihan berulang dan memperoleh hasil ini. Di tengah kesulitan itu, kapten hanya punya satu kesempatan. Dia masih perlu berpikir dan menganalisis sebelum membuat keputusan. Proses ini memakan waktu, jadi mereka hanya bisa menebak. Pesawat bisa selamat kembali ke bandara. Pertama, mereka tidak hanya melewati 17 pengulangan. Kedua, mereka tidak mempertimbangkan faktor manusia. Kamu mencari kesalahan seseorang. Itu lebih manusiawi. Begitu kata itu keluar, para organisasi langsung terdiam. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menambah waktu 35 detik. Menjalankan percobaan ulang. Seperti yang diharapkan, mereka ditampar lagi. Setelah tambahan 35 detik, terlepas dari berulang kali menguji, pesawat tidak berhasil mendarat, malah menabrak gedung. Hasilnya membuat suasana seketika hening. Semuanya memakai headphone mereka, mendengarkan rekaman nyata yang mendebarkan. Ada burung. Ada mesin yang mati. Kedua mesin mati. Restart pesawat. Aktifkan sistem tambahan. Kedua mesin tidak aktif. Tolong bantu, aku kapten pesawat 1549. Kami menabrak kawanan burung. Kami meminta untuk kembali ke bandara. Tinggi tidak cukup. Tidak cukup. Petugas akan mengatur penerbangan 1549. Bisakah kamu mendarat di landasan 13? Tidak, kami hanya bisa mencapai Sungai Hudson. Penjelasan kapten, sesuai dengan situasi sebenarnya, tidak mengubah atau menyembunyikan informasi asli. Semua yang hadir terkejut dengan penyelamatan yang kapten lakukan. Semua melihat layar. Ada siaran berita jika mesin kiri berhasil diselamatkan. Setelah serangkaian tes,
Dikonfirmasi jika pesawat rusak total sebelum mendarat. Melihat tatapan semua orang, Komite Keselamatan membatalkan semua keputusan sebelumnya dan meminta maaf kepada Kapten. Terima kasih karena 155 penumpang. Penumpang dan petugas membuat pilihan yang paling tepat. Dan Kapten berkata, kesuksesan penerbangan 1549. Pendaratan darurat bukan karena dia sendiri. Entah itu kopilot, pramugari, semua penyelamat, adalah keajaiban yang diciptakan oleh kerja sama para penumpang. Ini Januari 2009. Kejadian nyata yang terjadi pada tanggal 15. Kasus pendaratan darurat pertama di atas air yang berhasil dalam sejarah. Transportasi udara beda dengan kecelakaan darat. Sekalinya terjadi, sangat sulit untuk mendarat dengan